Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Cindiana Putri Sinta, mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta. Ini dengan Mbak siapa? Winda, Mbak Winda, umurnya berapa? 20 tahun. Baik Mbak, jadi di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan mengenai preeklamsi dan eklamsi ya Mbak ya. Tujuan saya memberikan pendidikan kesehatan ini untuk menambah wawasan Mbak agar Mbak bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya Mbak ya. Baik, sebelumnya Mbak ini hamil yang keberapa Mbak? Baru yang pertama sih Mbak. Oh, baru yang pertama. Usia kandungannya berapa? 7 bulan. Oh, baik. Jadi Mbak di sini keluhan yang dirasakan apa aja Mbak? Pusing terus sama kakinya bengkak. Oh, kakinya bengkak sama pusing. Emang Mbak selama hamil 7 bulan ini biasa makanan yang dikonsumsi apa aja Mbak? Ya makanan seperti biasa. Seperti biasa, contohnya apa gitu? Nasi, sayur, lauk, gorengan kayak gitu Mbak. Oh, tadi sesuai dengan catatan tekanan darah Mbaknya tinggi ya Mbak ya? Iya Mbak. Kok bisa tinggi Mbaknya? Apa suka makan makanan yang asin-asin berminyak gitu? Iya Mbak, suka banget. Oh, Sama suka yang banget. pedas. Oh, sama pedas juga. Lebih baik dikurangi ya Mbak saat hamil ini. Jadi nanti saya di sini butuh waktu 5 sampai 10 menit ya Mbak ya. Iya. Apakah Mbak bersedia? Iya. Baik Mbak. Jadi kita mulai ya Mbak ya. Iya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang preeklamsi dan eklamsi dulu. Preeklamsi yaitu merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein tinggi dalam urin. Lalu kalau eklamsi itu kelainan akut pada ibu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi. Tujuan dari preeklamsi dan eklamsi ini agar tekanan darah Mbaknya kembali normal ya Mbak ya, dan tidak mengganggu si buah hati. Lalu di sini ada prinsip diet. Prinsip diet yang pertama ada energi dan semua zat gizi cukup. Dalam keadaan berat, makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan. Biasanya sebanyak 300 kilokalori. Yang kedua, garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Penambahan berat badan diusahakan di bawah 3 kg per bulan atau 1 kg per minggu. Jadi kita mengurangi garam dan kalau kita setiap bulannya itu naik berat badannya naiknya 3 kilo aja ya Mbak ya. Lalu yang ketiga ada protein tinggi. Ini diberikan 1,5 gram per kilogram berat badan. Lalu yang keempat ada lemak sedang. Sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Lalu vitamin cukup. Vitamin yang cukup itu didapat dari vitamin C dan B6. Ini diberikan sedikit lebih tinggi dari vitamin yang lainnya ya Mbak ya. Lalu yang keenam mineral cukup, terutama kalsium dan kalium. Yang ketujuh bentuk makanan disesuaikan. Yang terakhir ada cairan diberikan 2.500 ml sehari. Di sini ada macam-macam diet dan indikasi pemberiannya. Yang pertama diet preeklamsi 1. Diet preeklamsi 1 ini diberikan kepada pasien preeklamsi berat. Makanan berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam 1. Yang kedua ada diet preeklamsi 2. Diet preeklamsi 2 ini diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat ya Mbak. Makanan ini berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Lalu yang ketiga ada preeklamsi 3. Preeklamsi 3 ini diberikan kepada pasien preeklamsi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah. Diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Nah ini yang ditanyakan Mbak tadi ya Mbak ya, makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama makanan yang boleh dikonsumsi itu makanan yang tinggi kalium Mbak, ini sangat disarankan. Contoh makanan yang mengandung tinggi kalium itu ada buah apokat, pisang, bayam, dan ikan salmon. Atau air kelapa itu juga bisa Mbak. Lalu yang kedua makanan yang kaya antioksidan, atau ini dianjurkan ya Mbak ya. Beberapa makanan yang kaya antioksidan ini contohnya brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, kentang, nasi merah, dan kacang kedelai. Lalu yang ketiga ada suplemen. Suplemen ini juga sangat dianjurkan.
Ini contohnya kayak kalsium, vitamin D, B6, vitamin C, dan vitamin E. Lalu ini makanan yang tidak boleh dikonsumsi, makanan yang terlalu asin, jadi dihindari ya mbak ya. Mbaknya kan suka makanan asin dan pedas. Yang kedua ada protein ini juga dibatasi. Preeklamsi juga bisa meningkatkan kadar protein di urin, sehingga penting mengontrol asupan protein, yaitu 15-20% dari seluruh total asupan kalori. Baik mbak, itu tadi materi yang sedikit materi yang saya sampaikan ke mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan mbak? Ada mbak, itu loh mbak, kok bisa ya mbak ya hipertensi itu berpengaruh ke janin? Oh iya, itu sangat berpengaruh ya mbak, karena kurangnya pasokan darah ke plasenta, sehingga janin kurang mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi. Apakah mbaknya udah paham? Udah. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Baik mbak, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan saya izin kembali ya mbak ya. Iya. Nanti 2 jam lagi atau besok saya akan kembali lagi untuk memberi nutrisi sesuai dengan diet preeklamsi mbak. Oh iya. Baik mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.